فقال الله تعالى في قرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلكم يرشدون. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesehatan kepada kita semua, sehingga sampai saat ini kita masih diberikan kesempatan untuk senantiasa beribadah kepadanya. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berdoa merupakan salah satu bentuk ibadah kita kepada Sang Khalik atau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut bahasa, doa dapat diartikan ke dalam beberapa makna. Yang pertama, doa bisa diartikan sebagai permintaan, bisa juga diartikan sebagai permohonan, panggilan, dan juga pujian. Menurut istilah, doa adalah permohonan dari yang adna atau yang sangat rendah yang kita sebut sebagai manusia kepada yang a'la atau yang maha tinggi, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dalam bentuk ucapan ataupun di dalam hati. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala terdapat beberapa etika yang harus kita perhatikan. Di antaranya, yang pertama, awali doa dengan menyebut Asmaul Husna. Sebagaimana yang kita ketahui, Allah memiliki nama-nama yang baik atau yang kita sering sebut dengan Asmaul Husna, dan semuanya berjumlah 99 nama. Jadi, ketika kita akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mulailah dengan menyebut Asmaul Husna. Adapun etika yang kedua adalah berdoalah dengan rendah hati dan tidak dengan suara yang keras. Jadi, ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hendaklah berdoa dengan rendah diri, ya, dengan rendah diri dan dengan suara yang lemah lembut. Dan yang kedua dan yang ketiga, jangan berdoa pada saat susah saja. Kebanyakan di antara kita itu berdoa kepada Allah tapi dalam keadaan yang susah saja, dalam keadaan ketika kita mendapatkan ujian atau cobaan dari Allah saja. Sedangkan dalam keadaan senang, dalam keadaan bahagia, kita lupa, kita tidak pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal doa merupakan salah satu alat komunikasi antara makhluk dengan Sang Khalik. Maka dari itu, kita mesti berdoa, baik itu di waktu yang lapang maupun di waktu yang sempit. Nah, adapun etika yang selanjutnya adalah janganlah berdoa disertai dengan menyekutukan sesuatu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya, menyekutukan sesuatu di sini adalah ketika kita berdoa kepada Allah, akan tetapi dibarengi dengan berbuat maksiat, dibarengi dengan menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalkan kita datang ke dukun untuk meminta bantuan, atau misalkan kita berdoa pada pohon yang kita anggap keramat atau yang dianggap sebagai pohon yang bisa mendatangkan kebaikan-kebaikan. Nah, itu adalah hal yang harus kita hindari. Dan etika yang selanjutnya adalah berdoalah dengan penuh keyakinan bahwa Allah akan mengabulkan doa-doa kita. Jadi ketika berdoa, kita tidak boleh tergesa-gesa. Misalkan ingin doanya itu cepat-cepat terijabah, cepat-cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ketika kita berdoa harus senantiasa dibarengi dengan sabar dan juga tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang keenam, etika yang keenam yaitu jauhilah makanan yang haram untuk dikabulkannya doa. Karena makanan yang haram bisa menjadi penghalang dikabulkannya doa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, adapun makna dikabulkannya doa sebagaimana tercantum dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 186 yang telah saya tadi bacakan, ujibu da'watad da'i idza da'an. Maksudnya, sebagian orang lebih memiliki anggapan bahwa diijabahnya doa
ketika permintaan yang kita panjatkan langsung diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan keinginan kita, sesuai dengan harapan kita, dan sesuai dengan waktu yang kita kehendaki. Padahal dikabulkannya doa itu ada 3 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, dikabulkannya doa sesuai dengan permohonan kita atau sesuai dengan apa yang kita harapkan. Dan kemungkinan yang kedua, dikabulkan akan tetapi dijadikan tabungan atau bekal kita untuk di yaumil akhir atau di akhirat nanti. Dan kemungkinan yang ketiga, dikabulkan tetapi dengan dihapuskannya dosa-dosa kita. Nah, adapun sebab-sebab tidak dikabulkannya doa. Yang pertama, tidak dikabulkannya karena tidak memenuhi persyaratan bagaimana seharusnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya seperti yang telah saya jelaskan tadi, misalkan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala akan tetapi dibarengi dengan maksiat, dengan berbuat maksiat kepada Allah atau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu tidak sesuai dengan syarat atau tidak memenuhi syarat dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, atau tergesa-gesa ingin doanya cepat dikabulkan sehingga kita berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun sebab yang kedua, sebab tidak dikabulkannya doa adalah jika doa yang kita panjatkan Allah kabulkan, maka doa itu bisa jadi akan menjadi madarat, bisa jadi akan menjadi ancaman atau keburukan untuk kehidupan kita di masa depan. Jadi tidak Allah kabulkan. Nah, maka dari itu dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala kita harus disertai dengan husnuzon atau berbaik sangka kepada Allah, harus disertai juga dengan sabar dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Ditutup dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.